Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia berdiri. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Dengan membonceng pasukan sekutu, mereka berusaha kembali menegakkan kekuasaan kolonial. Pertempuran pecah di berbagai daerah: Surabaya, Bandung, Medan. Rakyat berkorban, tapi perang berkepanjangan membawa penderitaan. Dunia mulai menyorot Indonesia. Inggris pun mendorong dilakukannya perundingan. Dan di Linggarjati, sejarah akan ditentukan. Apakah kemerdekaan akan diakui atau kembali direnggut? Sudah berbulan-bulan bertahan. Rakyat lelah. Perang tak bisa selamanya. Dunia harus lihat kita ingin berdamai. Bung, rakyat maunya merdeka sepenuhnya. Mereka bisa salah paham seolah kita menyerah di meja perundingan. Aku paham. Tetapi pengakuan sekecil apapun itu sangat berarti untuk kita. Itu bukti bahwa republik ini nyata di mata dunia. Bukan soal menang atau kalah. Kalau kita kalah di perundingan, kita bisa bangkit lagi. Tapi jika hancur di peperangan, republik ini bisa hilang selamanya. Baiklah, tapi kita harus pastikan satu hal. Jangan sampai Belanda menginjak harga diri republik. Kita datang ke meja itu sebagai bangsa merdeka, bukan sebagai jajahan. Saya mendengar bahwa Indonesia telah merdeka, tapi saya tidak setuju kita harus menguasai dan mengambil Indonesia kembali. Ya, Anda benar. Ketegangan semakin terasa saat delegasi Belanda melangkah masuk. Profesor Sermerhon, Van Mook, dan Van Poel hadir dengan penuh wibawa. Dari belakang, Lord Killern dari Inggris memasuki ruangan sebagai penengah. Suasana hening, seolah semua menyadari hari ini masa depan Indonesia akan dipertaruhkan. Mereka sudah datang. Hari ini kita tentukan masa depan republik ini. Tuan-tuan, kita berkumpul untuk tidak bertikai. Namun kita sedang mencari damai. Dunia sedang memperhatikan. Benar, kami datang agar kemerdekaan bangsa kami diakui. Itu harga mati. Kemerdekaan itu sepihak. Hindia Belanda sah milik kerajaan. Sepihak? Darah perjuangan kami bukan ilusi, Tuan Van Mook. Mungkin Belanda bisa mengakui republik, tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Jika hanya nama tanpa kedaulatan, itu sama saja penjara dengan cat indah. Kami menolak. Cukup. Jika hanya mengulang-ulang argumen, ini tak akan selesai. Ingat, kata-kata kita akan menentukan nasib jutaan jiwa. Mari bicara dengan kepala dingin. Jam demi jam berlalu. Suasana ruang perundingan semakin menegang. Belanda hanya bersedia memberi pengakuan terbatas, sementara Indonesia menuntut kedaulatan penuh. Namun, setelah perdebatan panjang, titik kompromi mulai muncul. Pada akhirnya, jalan kompromi terpaksa ditempuh. Linggarjati menjadi saksi bahwa kemerdekaan tidak didapat sekaligus, melainkan harus diperjuangkan setapak demi setapak. Belanda harus mengakui republik. Tanpa penghormatan pada kedaulatan kami, perundingan ini tidak ada artinya. Kami tahu perjuangan kalian, tapi kenyataannya dunia belum sepenuhnya mengakui republik. Hindia Belanda masih sah secara hukum. Hukum? Lalu bagaimana dengan hak rakyat atas tanahnya sendiri? Kami menuntut pengakuan nyata, bukan hanya belas kasihan. Kami bisa memberikan pengakuan de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi seluruh Indonesia itu persoalan lain. Lalu rakyat Kalimantan? Sulawesi? Maluku? Mau kalian pisahkan dari tanah airnya? Itu akan menanam kembali benih perpecahan. Tuan-tuan, kita di sini bukan untuk memperlebar jurang, akan tetapi membangun jembatan. Jika terus berlanjut, darah akan kembali tumpah dan dunia akan menyaksikan kegagalan kita.
Baik, jika itu tawaran Belanda, kami ingin jaminan Republik tetap berdiri sebagai pemerintah yang sah, diakui dan dihormati. Itu bisa dibicarakan, asalkan Republik tidak menutup pintu bagi negara federal di masa depan. Negara federal hanyalah cara lain untuk memecah belah Indonesia. Tenang Amir, kita harus bijak. Jangan sampai emosi menutup jalan kita. Baiklah, kita melewati titik panas. Kini masuk ke inti. Pengakuan Republik atas Jawa, Madura, Sumatera, dan perjanjian untuk pembentukan Uni Indonesia Belanda. Mari bicara dengan kepala dingin. Republik ingin pengakuan nyata, bukan sekedar kata-kata. Rakyat telah berkorban. Jika setengah hati, perlawanan akan berlanjut. Kami mengerti, Uni Indonesia Belanda ini jalan tengah, bukan penjajahan, tapi juga bukan pemutusan sepihak. Pengakuan di Jawa, Sumatera, dan Madura adalah kompromi yang terbaik. Wilayah lain masih dipertimbangkan. Kita tidak akan menunggu selamanya. Jika Uni hanya kedok, maka sejarah akan mengulang, Belanda melawan Indonesia dan rakyat kembali berperang. Sudah jelas bahwa masing-masing pihak masih menaruh curiga. Akan tetapi, kita sama-sama tahu bahwa tidak ada yang ingin kembali ke medan perang. Hari ini, 15 November 1946, kita mencapai hal yang sudah kita sepakati bersama. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah de facto Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara federasi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda, namun dengan kedudukan setara. Demi masyarakat dan masa depan Republik, kami menerima. Tapi ingat, perjuangan belum selesai. Ini baru langkah pertama. Atas nama Belanda, saya menandatangani perjanjian ini. Semoga ini awal yang lebih baik, bukan jeda sebelum badai berikutnya. Dengan ini, perjanjian Linggarjati resmi ditandatangani. Semoga air mata dan darah yang telah tertumpah menjadi pelajaran. Dan semoga perdamaian ini benar-benar tercapai. November 1946, Perjanjian Linggarjati ditandatangani. Belanda mengakui Republik Indonesia, meski hanya sebatas Jawa, Madura, dan Sumatera. Sebuah langkah kecil, tapi penting bagi bangsa yang baru lahir. Jalan menuju kedaulatan penuh masih panjang, penuh tantangan. Namun, semangat kemerdekaan tetap menyala, menuntun Indonesia menuju kebebasan sejati.